rukun sholat, ada wajib sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat ini ya, menutup aurat, berwudu, menghadap kiblat, gerakan sholat yang benar dari takbir sampai salam harus sama, benar, kecuali kalau dia memang belum pernah belajar. Tapi kalau dia sudah tahu, batal sholatnya, nggak boleh. Tidak ada gerakan sholat yang sifatnya wajib atau sunnah, semuanya rukun. Kalau wajib sholat, kewajiban seperti membaca Al-Fatihah, ini kewajiban sholat. Kapan tidak dilakukan berdosa. Wajibnya sholat membaca Subhana Rabbil Azim 1 kali, Subhana Rabbil A'la 1 kali. Ini wajibnya sholat, gitu kan? Ini kalau tidak dikerjakan berdosa, tapi tidak batalin sholat. Kalau sunnah sholat umumnya membaca Subhana Rabbil Azim lebih dari 1 kali, Subhana Rabbil A'la lebih 1 kali, gitu kan? Doa di antara 2 sujud, itu semua bagian daripada sunnah sholat. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah, tanda kiamat aja. Setelah saya teliti itu ternyata banyak kesalahan. Oke, baik. Dia memasukkan wudhu itu dalam syarat rukun sholat, itu kesalahan. Artinya Ustadz Khalid Basalamah tidak ngerti tentang syarat rukun sholat. Bayangkan, itulah akibatnya orang tidak mau ikut mazhab itu. Akhirnya dipahami sendiri, begitu dipahami sendiri akhirnya salah. Begitu salah artinya berbeda dengan pemahaman salaf. Bukan lagi berbeda, bertentangan malah. Coba bayangkan. Jadi yang namanya rukun itu adalah bukan di luar sholat, bukan, tapi sesuatu yang di dalam sholat. Itu yang disebut rukun. Sedangkan wudhu kan di luar sholat. Maka wudhu itu tidak masuk dalam syarat rukun, tapi masuk dalam syarat-syarat sah sholat. Beda lagi. Beda ya. Beda. Jadi ada syarat-syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu komplit. Terjamin pemahaman salaf 100%, bukan salaf KW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Oke lur, kita jumpa lagi di channel Dulur Official. Channel ini bertujuan untuk mencerdaskan anak bangsa. Baik, untuk tema pembahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai syarat dan rukun sholat. Karena ada di Ustadz Wahabi yang membahas mengenai syarat rukun sholat ini, dan dianggap ada yang salah oleh narasumber kami. Maka dari itu, kita akan membahasnya. Akan tetapi, sebelum ke dalam pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan komen, agar kami lebih semangat lagi untuk membuat video selanjutnya. Dan saya ingatkan pula agar tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham atau gagal paham. Baik, kita langsung saja ke dalam pembahasannya. Abdul Razak, ada Ustadz Wahabi, yaitu Khalid Basalamah, yang menerangkan tentang syarat rukun sholat dan berwudu itu termasuk dalam syarat rukun sholat. Bagaimana pendapat Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. membahas Ustadz Khalid Basalamah kan, yang di media menerangkan tentang syarat rukun sholat. Setelah saya teliti itu ternyata banyak kesalahan. Oke, baik. Dia memasukkan wudhu itu dalam syarat rukun sholat, itu kesalahan. Artinya Ustadz Khalid Basalamah tidak ngerti tentang syarat rukun sholat. Bayangkan, itulah akibatnya orang tidak mau ikut mazhab itu. Akhirnya dipahami sendiri, begitu dipahami sendiri akhirnya salah. Begitu salah artinya berbeda dengan pemahaman salaf. Bukan lagi berbeda, bertentangan malah. Coba bayangkan. Jadi yang namanya rukun itu adalah bukan di luar sholat, bukan, tapi sesuatu yang di dalam sholat. Itu yang disebut rukun. Sedangkan wudhu kan di luar sholat. Maka wudhu itu tidak masuk dalam syarat rukun, tapi masuk dalam syarat-syarat sah sholat. Beda lagi. Beda ya. Beda. Jadi ada syarat-syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu komplit loh. Terjamin pemahaman salaf 100%, bukan salaf KW. Jadi begini loh, saya terangkan dulu ya, syarat-syarat wajib sholat. Ada 5. Yang pertama beragama Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga berakal,
Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima itu telah mendengar ajakan dakwah. Nah, ini 5 ini masuk dalam syarat-syarat wajib sholat. Ada lagi syarat-syarat sah sholat. Apa itu? Syarat-syarat sholat itu yang pertama suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-lakinya antara pusat dan lutut, sedang wanita seluruh anggota badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang keempat, masuk waktu yang ditentukan untuk masing-masing sholat. Jadi harus masuk dulu waktunya, baru masuk syarat sahnya sholat. Terus yang kelima, menghadap kiblat. Tadi menghadap kiblat itu masuk syarat sah sholat, bukan rukun sholat. Sebagai yang diterangkan oleh Ustadz Khalid itu salah. Bukan rukun sholat menghadap kiblat itu, tapi syarat sah sholat. Terus yang keenam, mengetahui mana fardu dan mana yang sunnah. Baik. Terus yang terakhir, menjauhi perkara-perkara yang membatalkan sholat. Syarat sahnya sholat. Nah, masuk ke rukun. Ini mazhab Imam Syafi'i yang saya terangkan. Mazhab salaf. Saya nggak tahu Ustaz Khalid Basalamah itu mazhab apa, terus pemahaman siapa yang dia terangkan. Kalau pemahaman salaf mana yang terangkan seperti itu? Kalau misalnya dia jawab itu sahabat, coba terangkan sahabat yang mana? Jangan bohongi umat, kasihan loh. Saya terangkan rukun sholat mazhab Imam Syafi'i ada 13. Nih, ada nggak dalam mazhab Imam Syafi'i atau mazhab yang lainnya itu wudu dimasukkan ke dalam rukun? Nggak ada. Ini pemahaman Khalid harus terus dikritisi. Rukun sholat ada 13 mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama niat. Niat itu wajib loh. Yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga berdiri tegak bagi yang berpuasa ketika sholat fardu, boleh sambil duduk atau berbaring bagi yang sedang sakit. Jadi kalau misalnya sakit berbaring boleh, tapi kalau nggak sakit harus berdiri tegak. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat. Itu mazhab Imam Syafi'i. Yang keempat, yang kelima, rukuk dengan tumak ninah. Yang keenam, itidal dengan tumak ninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumak ninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud dengan tumak ninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir dengan tumak ninah. Kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Ke-11, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika tasyahud akhir. Yang ke-12, membaca salam yang pertama. Salam itu wajib loh, membaca salam itu. Yang terakhir, tertib berurutan mengerjakan rukun-rukun tersebut. Jadi tertib itu masuk dalam syarat rukun. Wudu itu yang diterangkan oleh Ustadz Khalid itu tidak masuk dalam syarat rukun. Begitu juga menghadap kiblat tidak masuk dalam syarat rukun. Jadi beda ya. Beda masuknya dalam syarat sahnya sholat. Ada syarat sah, ada syarat rukun dalam sholat. Ada syarat wajib, ada 3. Nah, makanya ikut salaf itu lebih aman. Imam Syafi'i orang cerdas, ulama salaf lebih tahu, lebih ngerti tentang syarat rukun tuh. Jadi pertanyaan saya, Ustadz Khalid ini ikut siapa menerangkan begitu? Pemahaman siapa? Kalau nggak bisa menjelaskan, tidak bisa menerangkan pemahaman salaf, artinya pemahaman dia sendiri. Jadi pengikutnya itu sebenarnya ikut pemahaman Khalid akhirnya, bukan ikut salaf. Tuh penjelasannya. Jadi menurut Anda yang diterangkan Ustadz Khalid itu bukan pemahaman salaf, lalu pemahaman siapa? Kalau saya analisa itu, kalau nggak pemahaman dia sendiri, pemahaman Syekh Albani. Dan Syekh Albani itu bukan salaf, ulama zaman sekarang. Bayangkan. Jadi pengakuan mereka ikut salaf itu sebenarnya kebohongan besar di akhir zaman ini. Baik. Kebohongan terbesar yang terus dibongkar itu. Harus terus dibongkar. Karena mereka itu terus menggaungkan, ikut salaf. Sebenarnya ikut pemahaman mereka sendiri gitu. Kasihan orang-orang awam sebenarnya itu. Berarti mereka ini mengaku ikut salaf hanya mengklaim-klaim aja ya? Iya. Sebenarnya mereka bukan pengikut salaf yang sesungguhnya. Bukan, mereka hanya istilah yang tepatnya ini bertakiyah sebenarnya. Salaf itu. Nah, gitu aja penjelasannya. Terima kasih banyak atas penjelasannya mengenai syarat rukun sholat ini. Mudah-mudahan orang yang menonton video kita ini tidak salah lagi mengenai pemahaman syarat dan rukunnya sholat. Karena Anda sudah menjelaskan begitu gamblangnya. Oke guys, kita akhiri saja video kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.